Di episode sebelumnya, kita menyaksikan Raja Saul yang semakin kehilangan kendali dan secara tidak sengaja melukai Yosia, pelayan muda yang setia. Sementara itu, Samuel menerima perintah dari Tuhan untuk mengurapi raja baru, sebuah tugas berbahaya yang bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Nah, di episode ketiga ini berjudul The Anointing, kita akan melihat siapa raja pilihan Tuhan yang baru. Mari kita saksikan. Raja Saul terus dilanda mimpi buruk yang mengerikan. Dalam tidurnya, ia melihat visi Samuel yang menyatakan bahwa putranya Yonatan tidak akan pernah menjadi raja karena kesombongan Saul sendiri. Mimpi ini berubah menjadi mimpi buruk di mana ia dan Yonatan terluka parah dalam peperangan. No, you destroyed us. Wait! David! Is not. No! Jonathan, look at... No! Let go, Saul. Saul yang mulai membenci Samuel, mengambil tombak dan melemparkannya kepada Samuel. Dan terbangunlah Saul dari mimpinya. Ternyata ia melempar tombak ke arah Yosia, pelayannya yang setia. Di kediaman Daud, Eliab mengalami luka serius dari serangan sebelumnya. Ayahnya, Isai, dengan berat hati membakar luka Eliab untuk menghentikan pendarahan. Proses menyakitkan ini dilakukan demi menyelamatkan nyawanya. I'm sorry. Only obedience. Sementara itu, Abner, panglima perang Saul, menemui seorang pria bernama Doeg dalam kegelapan. Abner memberikan tugas rahasia kepada Doeg untuk membuntuti Samuel, mencatat setiap pejuang dan petinggi yang ditemui Mabi tersebut, dan melaporkan kembali hanya kepada Abner. Doeg secara tidak sengaja menyebut tentang kutukan yang menimpa raja, yang membuat Abner bertanya-tanya. Di tempat lain, Samuel sedang bergumul dengan perintah Tuhan. Istrinya, Hila, menemaninya saat Samuel menceritakan bahwa Tuhan telah menyuruhnya untuk mengurapi raja baru, meskipun Israel sudah memiliki raja yang dicintai rakyat. Samuel merasa ini seperti pengkhianatan dan khawatir Saul akan membunuhnya. Hila menguatkannya dengan mengingatkan bahwa Tuhan adalah penulis besar dari cerita ini. Samuel mengungkapkan penyesalannya, berpikir mungkin semua ini terjadi karena kegagalannya sebagai ayah. Namun Hila mendorongnya untuk memastikan kali ini ia mengurapi raja yang lebih baik. Samuel mengaku sudah tahu di mana raja baru itu berada. Di istana, Ibu Yosua berduka atas kematian putranya yang tewas terkena lemparan tombak. Ratu Ahinoam berbohong kepadanya, menyatakan bahwa Yosia mati sebagai pahlawan yang melindungi raja dari pembunuh bercadar. Ahinoam memberikan liontin suci kepada Ibu Yosia sebagai penghiburan, sebuah benda dengan tulisan yang menjanjikan kehadiran Tuhan. Ketegangan keluarga kerajaan meningkat ketika Eshibaal atau Isboset, putra Saul yang lain, berbicara dengan kasar tentang kematian pelayan tersebut. Ia menganggapnya hanya sebagai pengorbanan kecil. Yonatan yang kesal menyatakan bahwa ayah mereka tidak akan mau memilihnya sebagai penerus. Percakapan berakhir dengan ancaman halus Isboset kepada Yonatan tentang apa yang akan terjadi ketika Saul benar-benar kehilangan kewarasannya. Saul sendiri terus dilanda mimpi buruk dan halusinasi. Ahinoam menghiburnya dan menyatakan bahwa semua ini adalah kesalahan Samuel, bukan Saul. Ia berjanji akan mengurus segalanya. Di tempat lain, Doeg telah sampai di kota Rama. Ia terus mencari keberadaan Samuel. Samuel dan muridnya, Silas, melakukan perjalanan menuju tempat di mana raja baru berada. Dalam perjalanan,
Samuel memberitahu Silas tentang bahaya misi mereka. Ini bisa berakhir dengan hukuman mati. Karena istri Silas sedang hamil, Samuel memintanya untuk menunggu di perkemahan sementara ia melanjutkan sendirian. Sementara itu, Ratu Ahinoam yang merasa Raja Saul sudah semakin berubah, memutuskan untuk mencari bantuan dari tukang sihir untuk mematahkan kutukannya. Ia yang mengetahui bahwa ibu Abner pernah pergi ke Cenayang, meminta Abner untuk mengantarnya. Meskipun Abner mencoba mencegahnya, namun Ahinoam bersikeras untuk menyelamatkan suaminya dengan cara apapun. Akhirnya Abner mengantar Ratu Ahinoam ke Besai, pendeta Baal. Awalnya Besai menolak membantu, karena selama ini kerajaan telah mengkriminalisasi kaumnya. To break a cross by hand, it must be deflected. Salam. Tagira kulli Samuel makanum inna. What do you see? Di tempat lain, Doeg dengan tipu dayanya berhasil menangkap Silas. Doeg menyiksa Silas untuk mengetahui keberadaan Samuel. Doeg, seorang pria sadis yang tidak percaya kepada Yahweh, menggunakan tulang burung unta yang dipertajam untuk mengancam Silas. Dalam ketakutan, Silas akhirnya mengaku bahwa Samuel pergi ke Hebron. Di istana, Yonatan curiga melihat seseorang berkerudung yang dibawa ibunya. Ia berusaha mengingatkan ibunya untuk tidak berpaling kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menyembuhkan Saul. Namun, Ahinoam mengabaikannya. Samuel tiba di kota Hebron, di mana para tetua menyambutnya dengan penuh hormat. Mereka bertanya, apakah ia datang dengan damai. Samuel menjawab bahwa ia ingin menyembah Tuhan dan meminta mereka memanggil keluarga Isai untuk berkurban bersama. Para tetua mengungkapkan bahwa Isai bukan lagi bagian dari mereka karena ia memiliki anak haram dari putri musuh. Namun Samuel bersikeras ingin bertemu keluarga Isai. Di lokasi yang berbeda, Raja Akhis dari Gath, pangeran kerajaan Filistin, melakukan perjalanan berbahaya ke lembah raksasa. Ia mencari bangsa Enak, keturunan raksasa kuno yang hidup tersembunyi. The fear that Lord King of God, Prince of the Philistine Empire will walk among us. Yet I wish to be friends of yours. Do you still request this? Akhis masuk sendirian ke kediaman para raksasa dan bertemu dengan Orpa, yang dikenal sebagai ibu para raksasa. Your kindly difference. Ia menawarkan aliansi dan mengusulkan kesepakatan yang menggiurkan. Kekayaan, kehormatan, dan yang paling penting, kesempatan untuk membalas dendam kepada bangsa Israel yang telah mengusir mereka. Orpa memperkenalkan anaknya yang terhebat, seorang raksasa bernama Goliat. Aliansi baru yang berbahaya telah terbentuk, dan ini akan mengubah nasib Israel selamanya. Sementara itu, Samuel sampai di rumah Isai dan disambut baik oleh Isai serta putra-putranya. Samuel segera memeriksa satu persatu putra Isai. Ia mulai dengan Eliab putra sulung, yang kuat dan gagah. Namun Samuel melihat ketakutan dalam dirinya. Ia juga menolak Abinadab dan Netanael. Para putra Isai bingung dan mulai berpikir Samuel telah kehilangan akal. Samuel bertanya apakah ada putra Isai yang lain. Isai mengakui masih ada satu lagi, Daud, putra bungsunya yang sedang mengembalakan domba. Samuel memerintahkan untuk memanggil Daud dan menolak untuk duduk atau makan sampai anak itu tiba. Di padang, Daud selesai mengembalakan domba-dombanya tampak bersantai memainkan alat musik kesayangannya. Saat itu datanglah Ava memanggil Daud. David! David! Are you safe? Everything's...
son of Boaz. Ketika Daud tiba, Samuel langsung mengenalinya bahwa Daud adalah pilihan Tuhan. Samuel, son of Jesse. Samuel tertawa gembira karena sudah menemukan orang yang dicarinya. Samuel menyatakan bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, tetapi melihat hati. Daud yang hanya seorang pengembala nantinya akan menjadi orang yang dipilih Tuhan. Lalu, di hadapan keluarga yang masih terkejut, Samuel menyuruh Daud berlutut untuk mengurapinya. Hati Daud mencari Tuhan, karena itu Tuhan berkenan untuk memakainya. Dalam upacara pengurapan yang hikmat, Samuel menyatakan bahwa Tuhan telah memilih Daud yang paling remeh di keluarganya sebagai singa dari suku Yehuda. Tuhan menolak dinasti Saul selamanya dan mengakui Daud sebagai putranya. Seluruh Israel akan diberkati melalui rumah Daud. Isai dan putra-putranya terkaget saat mengetahui Daud diurapi untuk menjadi raja Israel yang baru. Sementara itu, Raja Saul yang terlihat sudah mulai membaik, terlihat disambut sebagai Raja Israel yang perkasa oleh rakyatnya. Dengan demikian, dua raja telah diurapi, satu oleh manusia, satu oleh Tuhan. Episode ketiga dari House of David menghadirkan momen yang menentukan dalam sejarah Israel. Seorang gembala muda bernama Daud, yang bahkan keluarganya sendiri meremehkan, kini telah diurapi menjadi raja masa depan. Namun di kejauhan, ancaman dalam wujud Goliat si raksasa telah siap untuk menguji iman dan keberanian Israel. Akankah Saul mengetahui pengkhianatan Samuel? Bagaimana nasib Silas di tangan Doeg yang kejam? Dan yang paling penting, bagaimana seorang gembala remaja akan menghadapi takdirnya sebagai raja di tengah kerajaan yang sudah memiliki penguasa? Jika kalian menikmati alur cerita episode ini dan ingin terus mengikuti perjalanan epik Daud dari gembala menjadi raja, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Berikan like jika kalian suka video ini dan tuliskan di kolom komentar prediksi kalian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita episode berikutnya. Shalom.